Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Nur Kamil dengan NIM 2202916. Di sini saya akan membahas soal mengenai semua topik pembelajaran riset operasi. Nah, yang pertama itu yaitu satu menyelesaikan linear program dengan metode grafis. Nah, langsung kita masuk ke soal. Pak Adi mempunyai lahan seluas 10 hektar. Ia akan menggunakan 2 hektar untuk ruangan, sedangkan sisanya digunakan untuk menanam kedelai dan kacang tanah. Ia memperkirakan dari setiap hektar tanaman kedelai dapat dipanen 3 ton kedelai. Dari setiap hektar tanaman kacang tanah dapat dipanen 4 ton kacang tanah. Pak Adi ingin memperoleh hasil panen minimum yaitu 30 ton. Biaya menanam 1 hektar tanaman kedelai adalah Rp. Rp600.000. Biaya menanam 1 hektar tanaman kacang tanah adalah Rp750.000. Berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Adi? Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita harus membuat pemisalan. Nah, kita misalkan X sama dengan luas tanah untuk menanam kedelai, Y sama dengan luas tanah untuk menanam kacang tanah. Nah, langkah kedua itu membuat tabel agar lebih mudah menyelesaikan masalah. Nah, karena luas lahan yang akan digunakan menanam kedelai dan kacang tanah adalah 8 hektar, maka lihat tabel berikut. Nah, di dalam tabel itu ada jenis tanaman, luas, hasil, dan biaya. Nah, dengan jenis tanamannya itu kedelai, kacang tanah. Luasnya kita misalkan X dan Y, maka hasilnya di kedelai 3Y, di kacang tanah 4Y. Dengan biaya 600.000 X di kedelai dan 750.000 Y di kacang tanah. Dengan batasan itu luasnya itu 8, hasilnya adalah 30. Nah, langkah ketiga yaitu membuat model matematika. Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat membuat model matematika yaitu X tambah Y kecil sama dengan 8. Yang pertama, yang kedua yaitu 3X tambah 4Y bersama 30. Yang ketiga itu X bersama dengan 0 dan Y bersama dengan 0. Dengan fungsi Z yaitu meminimumkan, yaitu 600.000 X tambah 750.000 Y. Langkah keempat itu mencari titik potong dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Pada persamaan satu jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Pada persamaan 2 jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 7,5. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 10. Selanjutnya kita eliminasi persamaan satu dan 2. X tambah Y sama dengan 8 dikali 3 dan 3X tambah 4Y sama dengan 30. Untuk menyamakannya itu X tambah Y sama dengan 8 kita kali 3. 3X tambah 4Y sama dengan 30 kita kali 1. Nah, maka didapat 3X tambah 3Y sama dengan 24. 3X tambah 4Y sama dengan 30. Maka kita eliminasi nilai X itu didapat nilai Y sama dengan 6. Nah, berdasarkan titik tersebut kita masukkan ke dalam bidang kartesius, maka didapat gambar sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu persamaan 2 kita substitusikan Y sama dengan 6 ke persamaan satu sehingga X tambah 6 sama dengan 8, X sama dengan 2. Diperoleh titik potong C yaitu 2,6. Dan titik pojoknya 0,7,5 yaitu B, A sama 2,6. Nilai X dan Y 600.000 X tambah 750.000 Y pada titik pojok sebagai berikut. Maka kita substitusikan B, jika B 0,7,5 maka 600.000 dikali 0 ditambah 750.000 dikali 7,5 maka hasilnya 5.625.000. Pada titik A itu 0,8 kita substitusikan 600.000 dikali 0 tambah 750.000 dikali 8 sama dengan 6 juta. Pada titik C 2,6 kita substitusikan 600.000 dikali 2 tambah 750.000 dikali 6 maka hasilnya 5.700.000. Maka diperoleh nilai minimum yaitu 5.625.000. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Adi adalah Rp5.625.000. Nah, yang kedua itu memahami duality di linear program. Nah,
Soalnya itu sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan untuk disumbangkan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi mainan alat olahraga dan buku. Untuk itu dibuat bingkisan standar, deluxe dan super deluxe. Jenis pertama berisi 4 mainan, 4 alat olahraga dan 2 buku dengan harga jual Rp30.000 per bungkus. Jenis kedua yaitu berisi 5 mainan, 6 alat olahraga dan 5 buku dengan harga jual Rp40.000 per bungkus. Jenis ketiga itu berisi 6 mainan, 6 alat olahraga dan 5 buku dengan harga jual Rp60.000 per bungkus. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bingkisan harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal? Nah, penyelesaiannya kita buat model matematika itu X1 sama dengan standar, X2 sama dengan deluxe, X3 sama dengan super deluxe. Dengan fungsi tujuan itu Z sama dengan 30 X1 tambah 40 X2 tambah 60 X3. Fungsi kendalanya itu yang pertama itu mainan. Sama dengan 4 X1 tambah 5 X2 tambah 6 X3 kecil sama dengan 60.000. Yang kedua itu olahraga. 4 X1 tambah 6 X2 tambah 8 X3 kecil sama 75.000. Yang ketiga itu buku. 2 X1 tambah 5 X2 tambah 5 X3 kecil dari 45.000. Yang keempat itu X1 tambah X2 tambah X3 besar sama 0. Kita buat model dualnya itu fungsi tujuan Y sama dengan 60.000 Y1 tambah 75.000 Y2 tambah 45.000 Y3. Fungsi batasan itu 4 Y1 tambah 4 Y2 tambah 2 Y3 tambah selek 1 sama dengan 30.000. 5 Y1 tambah 6 Y2 tambah 5 Y3 tambah S2 sama dengan 40.000. 6 Y1 tambah 8 Y2 tambah 5 Y3 tambah S3 sama dengan 60.000. X1, X2, X3, S1, S2, S3 bisa sama 0. Dengan M yaitu sama dengan 3, N sama dengan 6. Variabel dasar yaitu M dikurang N sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Variabel dasar yaitu S1 sama dengan 30, S2 sama dengan 40, S3 sama dengan 60. Nah, kita buat tabel seperti berikut. Kita tentukan elemen pivotnya yaitu kita cari nilai negatif tertinggi dan pada kolom tersebut kita cari nilai positif yang tinggi. Maka didapatkan elemen pivotnya yaitu 6. Nah, kita cari baris baru yaitu 6/5. Semua barisan elemen pivot dibagi dengan 5. Maka hasilnya 6/5 di koma 1, koma 5/6, koma 0, koma 1/6, koma 0, koma 20.000 per 3. Nah, kita cari Z baru yaitu didapatkan 30.000, 0, 17.500, 0, 12.500, 0, 50 juta. S1 baru didapatkan itu negatif 4/5, 0, negatif 4/3, 1, negatif 4/6, 0, dan 1.000/3. S3-nya yaitu negatif 18/5, 0, negatif 5/3, 0, negatif 8/6, 1, 20.000 per 3. Kita masukkan ke dalam tabel, yaitu pada seperti berikut. Jadi keuntungan maksimalnya adalah 50 juta. Nah, selanjutnya itu metode penugasan. Soalnya itu berikut ini adalah data banyak unit yang terjual oleh setiap salesman di setiap area pasar yang berbeda. Perusahaan ingin mendapatkan salesman yang tepat di area pasar yang tepat agar keuntungan yang didapatkan perusahaan maksimal. Nah, pada salesman A itu pada area 1, 205, 95, area 2, 95, area 3, 145, area 4, 165. Pada B, area 1, 105, area 2, 75, area 3, 135, area 4, 205. Pada C, itu 180 pada area 1, area 2, 110, area 3, 145, area 4, 175. Dan di D, area 1, 85, area 2, 70, area 3, 110, area 4, 125. Nah, penyelesaiannya itu untuk fungsi tujuan memaksimalkan maka materi awal dibuat dengan
mengalihkannya dengan minus. Nah, kita kalikan semua dengan minus. Lalu kita pilih nilai kecil pada setiap baris. Nah, pada baris pertama yaitu 205, pada baris kedua itu juga negatif 205, pada baris ketiga itu negatif 180, pada garis keempat itu negatif 125. Nah, kita kurangkan nilai pada baris dengan nilai terkecil yang sudah dipilih sebelumnya. Maka didapatkan pada gambar berikut. Lalu, kita pilih nilai terkecil pada setiap kolom yang tidak mempunyai nol. Nah, kolom yang tidak mempunyai nol yaitu pada kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, lalu kita kurangi nilai pada kolom yang tidak mempunyai nol dengan nilai terkecil yang sudah dipilih sebelumnya. Maka didapatkan hasil pada gambar tersebut. Nah, karena jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris satu kolom, maka pilih nilai kecil yang tidak terliput garis. Nah, nilai kecil tidak terliput garis yaitu 55, 75, dan 15. Lalu, kurangkan nilai yang tidak terliput garis dengan nilai yang terpilih dan tambahkan nilai yang terliput garis dua kali dengan nilai yang terpilih. Nah, maka didapatkan hasil pada gambar berikut. Lalu, kembalikan penarikan garis horizontal atau vertikal untuk memuat seluruh elemen yang bernilai nol. Karena jumlah garis dengan jumlah baris satu kolom, maka solusi sudah optimal. Nah, solusi optimalnya itu sales A berada pada area pasar 3 dengan jumlah unit 185. Nah, sales B berada pada area pasar 4 dengan jumlah unit 205. Sales C berada pada pasar 1 dengan jumlah unit 180. Sales D berada pada area pasar 2 dengan jumlah unit 70. Dengan total unit itu 640. Selanjutnya itu menyelesaikan program linear dengan model transportasi. Nah, soalnya itu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari tiga pabrik ke tiga pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi atau unit adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita lihat tabelnya, maka kita buat tabel transportasinya seperti berikut. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita masukkan permintaannya 150, 70, 60. Dengan totalnya itu 280. Dan penawaran juga. Nah, langkah-langkahnya itu mengalokasikan nilai kecil antara demand tujuan satu dan supply asal satu. Nilai terkecil adalah nilai supply yaitu 110 di baris satu dan kolom satu diisi 120. Yang kedua, demand pada kolom satu belum terpenuhi. Jadi dialokasikan sisa dari 150 dikurangi 120. Tujuan satu diberikan sebanyak 30 dari pabrik 2. Karena baris 2 belum terisi penuh, maka dialokasikan sebanyak 50, sehingga baris 2 sudah terisi penuh 80. Kemudian mengalokasikan sisa dari pengurangan atau demand tujuan 2 dengan 50. Jadi tujuan 2 mendapatkan sebanyak 20 dari asal 3. Selanjutnya mengalokasikan 50 ke tujuan 3 dari asal 3. Maka tabel transportasi berubah menjadi seperti berikut. Nah, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya transportasi total ada yaitu 8 kali 120 tambah 15 kali 30 tambah 3 kali 50 tambah 9 kali 20 tambah 10 kali 60 sama dengan 2.690. Selanjutnya itu optimasi dengan kendala. Nah, soalnya itu minimalkan X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3. Dengan kendala X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 3. Tentukanlah X dan lambda. Nah, pembahasannya itu kita misalkan Fx sama dengan X1 dikali X2 tambah X2 dikali X3 tambah X1 dikali X3. Dan fungsi Hx yaitu X1 tambah X2 tambah X3 kurang 3. Nah, turunan pertama Fx yaitu X2 tambah X3. X1 tambah X3, X2 ditambah X1. Dari
do F per do X1, do F per do X2, do F per do X3. Nah, turunan pertama dari fungsi Hx itu 111 dari do H per do X1, do H per do X2, do H per do X3. Nah, syarat perlunya itu turunan pertama fungsi fx tambah lambda transpose dikali turunan pertama fungsi hx sama dengan 0. X, kita substitusikan x2 tambah x3, x1 tambah x3, x2 tambah x1 ditambah lambda dikali 111 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x2 ditambah x3 ditambah lambda sama dengan 0, x1 ditambah x3 ditambah lambda sama dengan 0, x2 ditambah x1 tambah lambda sama dengan 0. Lalu diperoleh X2 tambah X3 tambah lambda sama dengan 0, X1 tambah X3 tambah lambda sama dengan 0. Lalu kita eliminasi X3-nya. Sehingga didapatkan X2 dikurang X1 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan X1. Lalu X2 tambah X3 tambah lambda sama dengan 0, X2 tambah X1 tambah lambda sama dengan 0. Kita eliminasi X2-nya. Sehingga didapatkan X3 dikurang X1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X3 sama dengan X1. Nah, X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan negatif lambda per 2. Sehingga X2 tambah X3 tambah lambda sama dengan 0. X1 tambah X3 tambah lambda sama dengan 0. X1 tambah X3 tambah lambda sama dengan 0. Nah, karena X1 sama dengan X3, kita masukkan 2 dikali X3 sama dengan negatif lambda. X3 sama dengan negatif lambda per 2. Kita misalkan lambda sama dengan negatif 2. Maka X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan 1. Didapatkan di tiap optimum yaitu 1, 1, 1. Nah, kode kedua itu syarat perlu dan cukup. Syarat perlu yang pertama itu misalkan X adalah minimum lokal dari F dengan kendala H sama dengan 0. Maka ada lambda E elemen R pangkat M dengan turunan pertama Fx tambah lambda transpose dikali turunan pertama Hx sama dengan 0. Nah, yang kedua itu misalkan M sama dengan Y turunan pertama fungsi Hx Y sama dengan 0. Matriks Lagrange X sama dengan Fx tambah lambda transpose dikali fungsi Hx adalah positif semi-definite di M. Jika Y aksen Y transpose dikali Lagrange X Y besar sama 0. Semua elemen Y elemen M. Nah, syarat cukupnya itu yang pertama, misal 3 titik X yang memenuhi H sama dengan 0 dan lambda elemen R pangkat M, maka turunan pertama fungsi fx tambah lambda transpose dikali turunan pertama fungsi x sama dengan 0. Yang kedua itu misal matriks Lagrange X sama dengan fx tambah lambda transpose dikali fungsi hx adalah positif definite pada M, sehingga untuk y elemen M y tidak sama dengan 0. Berlaku y transpose Lagrange X y besar 0. Maka x adalah titik minimum lokal fs. F adalah kendala h sama dengan 0. Selanjutnya yaitu optimasi tanpa kendala. Soalnya yaitu diberikan suatu fungsi fx sama dengan 3x1 kuadrat tambah 2x2 kuadrat tambah 4x1 dikali x2 dikurang 6x1 kurang 8x2 tambah 6 dengan titik awal yaitu 1,1 dan epsilon 0,01. Dengan menggunakan metode gradien konjugat tentukan pembuatan minimum fungsi tersebut. Nah, penyelesaiannya itu kita cari turun fungsi pertama fx yaitu sama dengan 6x1 tambah 4x2 dikurang 6, 4x2 tambah 4x1 dikurang 8. Lalu kita cari do f per do x1 sama dengan 6x1 tambah 4x2 dikurang 6, do kuadrat f per do x1 kuadrat sama dengan 6, do kuadrat f per do x1 dikali do x2 sama dengan 4. Selanjutnya itu kita cari do f per do x2 sama dengan 4x2 tambah 4x1 dikurang 8, do kuadrat f per do x2 kuadrat sama dengan 4. Do kuadrat f per do x2 dikali do x1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari arah pencarian konjugat DK. D1 sama dengan negatif turunan pertama F11 sama dengan kita substitusikan 6 dikali 1 tambah 4 dikali 1 kurang 6, 4 dikali 1 tambah 4 dikali 1 kurang 8 sama dengan negatif 40. Iterasi pertama adalah K sama dengan 1. Kita cari lambda K dengan rumus turunan pertama fungsi X K transpose dikali turunan pertama fxk per turunan pertama fxk transpose dikali fungsi hxk dikali turunan pertama fxk.
Nah, kita substitusikan lambda K sama dengan negatif 40 dikali negatif 404, negatif 40 dikali 6444 dikali negatif 40 sama dengan 1/6 sama dengan 0,167. Kriteria pencarian iterasi yaitu norm turun pertama fxk kecil dari epsilon. Nah, kita substitusikan yaitu negatif akar dari 4 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 16 sama dengan 4. Nah, karena 4 besar dari 0,001, maka kita cari X baru. Dengan rumus XK plus 1 sama dengan XK tambah lambda K dikali DK. Kita substitusikan 1 ditambah 1/6 dikali negatif 40 sama dengan 1/3 1. Nah, turun pertama fx2 yaitu 6 dikali 1/3 tambah 4 kali 1 kurang 6. 41 ditambah 4 kali 1/3 dikurang 8 sama dengan 0,8/3. Lalu kita cari alfa K yaitu dengan rumus norm turun pertama fungsi fxk plus 1 kuadrat per turun pertama fungsi fxk kuadrat. Kita substitusikan yaitu akar dari 0 kuadrat tambah negatif 8/3 kuadrat per 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Didapatkan itu 49 sama dengan 0,04, 0,44. Iterasi kedua yaitu X2 sama dengan 1/3 1. DK plus 1 sama dengan negatif turun pertama fx1 ditambah 1 tambah alfa K DK. Dengan D2 sama dengan 0,83 tambah 4/9 dikali negatif 40. Didapatkan itu negatif 16/9, 8/3. Lambda K-nya itu 0,8/3 dikali negatif 0,8/3 per negatif 16/9, 8/3, 644 dikali negatif 16/9 kali 8/3. Nah, didapatkan yaitu 3/4 sama dengan 0,75. Kriteria pengintaian interaksi itu norm turun pertama fxk kecil dari epsilon. Kita substitusikan yaitu 0 akar dari 0 tambah 8/3 kuadrat sama dengan 8/3 sama dengan 2,66. Nah, masih tetap besar dari epsilon yaitu 0,01. Kriteria pengintaian interaksi itu norm turunan pertama fxk kecil dari epsilon. Nah, kita substitusikan ini yang seperti yang di atas. Kita cari X baru. Nah, XK plus 1 sama dengan XK tambah lambda K kali DK. 1/3 1 tambah 3/4 dikali negatif 16/9, 83. Nah, sama dengan itu negatif 1/3. Turun pertama fx3 sama dengan 6 dikali negatif 1 tambah 4 dikali 3 dikurang 6. 4 dikali 3 tambah 4 dikali negatif 1 dikurang 8 sama dengan 0. Karena arah pencarian koordinat turun pertama fx3 sama dengan 0, maka iterasi tidak bisa dilanjutkan. Didapat solusinya adalah x3 sama dengan negatif 1, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.